Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dengan nama saya Muhammad Bayu Ramadan, NIM saya 3520 10436 dari Prodi Teknik Industri, kelas IE20C6 dengan mata kuliah Otomasi Industri dengan dosen saya Pak Agus Warno. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu saya jelaskan soal yang pertama. Yang pertama itu bagaimana konsep dari otomasi industri. Otomasi industri dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dalam dunia industri yang menggunakan perangkat kontrol dalam hal pengendalian proses operasi. Prosesnya sangat memungkinkan dilakukan secara otomatis tanpa banyak melibatkan campur tangan manusia. Sistem otomasi industri merupakan sistem yang digunakan untuk mengontrol dan memantau proses mesin atau perangkat dengan cara terkomputerisasi. Biasanya diterapkan pada saat tugas atau pekerjaan yang berulang. Sebenarnya peranan manusia dalam hal ini tidak hilang 100%, namun setidaknya berkurang sehingga bisa bekerja lebih cepat. Beberapa alat seperti mesin, proses di pabrik, boiler, dan oven pengolahan panas bekerja secara otomatis sebagian dan meminimalkan intervensi manusia. Saat ini banyak perusahaan yang menerapkan teknologi seperti ini. Setidaknya ada beberapa alasan, yaitu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya upah kepada tenaga kerja. Dengan begitu, perusahaan pun menjadi lebih hemat pengeluaran. Contoh dari otomasi industri itu sendiri adalah PLC, SCADA, dan juga robotik dan lain-lain. Yang kedua, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Untuk rangkaian seri dalam listrik diartikan sebagai rangkaian yang disusun sejajar. Dikatakan seri karena penyusunnya diatur seri, sehingga pada rangkaian ini hanya terdapat satu lintasan arus listrik. Rangkaian dipasang secara sejajar dan urut, oleh karena itu, pada rangkaian ini tidak ditemukan percabangan arus. Yang rangkaian paralel yaitu adalah rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang memiliki arus percabangan. Rangkaian listrik paralel berarti bahwa semua komponen memiliki sumber yang sama. Penyusunan rangkaian listrik dikenal sebagai sebutan paralel, sehingga ada beberapa lintasan jalur arus listrik. Percabangan arus listrik ini bisa digambarkan dengan rangkaian yang memiliki dua resistor. Kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri. Kelebihan rangkaian seri itu yang pertama adalah hemat kabel, yang kedua tidak menghabiskan banyak tempat, yang ketiga praktis untuk membuatnya. Kelemahan rangkaian seri yaitu adalah lampu yang terdekat dengan sumber listrik akan menyala terang, sedangkan semakin jauh semakin redup. Boros daya listrik, jika salah satu sambungan putus maka semua ikut mati. Yang kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik paralel adalah kelebihannya adalah jika dipasang lampu yang menyala sama terang, hemat daya listrik. Jika salah satu sambungan putus, maka yang lain masih dapat menyala. Kekurangannya yaitu adalah boros kabel, banyak menghabiskan tempat, rumit saat proses pemasangan. Dan nomor 3, pada setiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sertakan rumus dan contohnya. Berikut adalah jawaban saya, yaitu adalah dalam rumah tangga tiap hari menggunakan 3 buah lampu 50 watt menyala 5 jam, 5 buah lampu 20 watt menyala 5 jam, sebuah TV 150 watt menyala 4 jam, sebuah setrika 300 watt menyala 2 jam. Seandainya harga tiap kWh Rp 1000, hitunglah rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan atau 30 hari. Penyelesaiannya itu yaitu dengan hitung energi listrik yang dipakai setiap hari, yakni W-nya itu sama dengan 3 dikali 50 W kali 5 jam ditambah 5 dikali 20 W kali 5 jam ditambah 150 watt dikali 4 jam tambah 300 watt ditambah 2 jam. W sama dengan 750 WH plus 500 WH plus 600 WH
plus 600 WH sama dengan adalah W-nya itu sama dengan adalah 2450 WH. W atau sama dengan 2,45 kWh per hari. Hitung rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan 30 hari, yakni biaya 2,45 kWh per hari dikali dengan 1000 kWh dikali dengan 30 hari. Biayanya adalah 73.500. Jadi rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan 30 hari adalah 73.500. Yang nomor 4, apa energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Energi itu kalau menurut saya itu bisa diperbarui. Ada yang diperbarui dan ada yang juga yang tidak diperbarui. Dan energi yang bisa diperbarui itu adalah seperti contohnya tanaman dan hewan, angin, air, matahari. Dan energi yang tidak bisa diperbarui seperti mineral dan logam, emas, besi, aluminium, intan, bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara. Biasanya itu bahan tambang hasil dari bumi, dalam bumi itu cepat habisnya. Jadi makanya tidak bisa diperbarui lagi karena bahannya itu sangat terbatas sekali, minim. Soal yang kelima itu jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, dan kegunaan. Dan kenapa alat-alat listrik memerlukan transformator? Di sini saya ingin menjawab kenapa alat-alat listrik memerlukan transformator. Karena sebagai daya masuknya arus listrik itu dari tegangan rendah menuju dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Jadi seperti perpindahan lah. Transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan kumparan kawat, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan kawat ini dililitkan pada sebuah besi yang diberi nama inti besi, core. Kumparan primer yang harus dialiri oleh arus AC menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet ini dipengaruhi oleh seberapa besar arus listrik yang dialiri. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi GGL, gaya gerak listrik. Dalam kumparan sekunder, selanjutnya terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian, terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang rendah. Sedangkan pada bagian inti besi trafo biasanya berisi kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis. Kegunaan dari hal tersebut adalah untuk memperdalam jalannya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Fungsi dari transformator yang pertama adalah rangkaian kontrol. Transformator digunakan pada tegangan listrik peralatan elektronik yang saya tadi jelaskan yang umumnya manusia gunakan seperti charger, komputer, dan berbagai peralatan lainnya supaya dapat digunakan pada tegangan kontrol 5 volt, 12 volt, 18 volt, dan seterusnya. 2. Rangkaian pengatur frekuensi. Dalam dunia frekuensi, trafo digunakan untuk mengatur besaran frekuensi radio yang dihasilkan, namun dimensi dan bentuknya jauh lebih kecil daripada trafo yang digunakan pada rangkaian kontrol, apalagi trafo transmisi listrik. 3. Distribusi dan transmisi listrik. Sebelum mendistribusikan listrik dari pembangkit listrik kepada pemakai listrik, dibutuhkan penaikan tegangan agar tidak terjadi drop tegangan. Hal tersebut harus dilakukan agar drop tegangan tidak terlalu besar dan lebih murah karena kabel yang dipakai lebih kecil. Jika tegangan semakin besar, arus akan semakin kecil, sesuai hukum kekekalan energi. Yang nomor 6 adalah jelaskan konsep dari sistem proteksi dan otomasi industri. Dalam proteksi otomasi, setiap sistem atau alat pengaman harus mempunyai kepekaan, kecermatan, dan kecepatan bereaksi yang baik. Fungsi dari sistem pengaman sebagai berikut. Yang pertama, mendeteksi adanya gangguan. Yang kedua, mencegah kerusakan peralatan dan jaringan. Yang ketiga, pengamanan terhadap manusia. Yang keempat, meminimumkan daerah padam bila terjadi gangguan pada sistem. Pada sistem proteksi tenaga listrik dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem proteksi seperti berikut. Yang satu adalah selektivitas. Selektivitas suatu sistem proteksi jaringan tenaga adalah kemampuan relay proteksi untuk melakukan dripping secara
tepat sesuai rencana yang telah ditentukan pada saat mendesain sistem proteksi tersebut. 2. Stabilitas. Stabilitas sistem proteksi biasanya terkait dengan skema unit proteksi yang dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan sistem proteksi tertentu untuk tetap bertahan pada karakteristik kerjanya dan tidak terpengaruh faktor luar di luar daerah proteksinya, misalnya pada arus beban lebih dan arus gangguan lebih. Ketiga, kecepatan. Fungsi sistem proteksi adalah untuk mengatasi gangguan secepat dan sesegera mungkin. Tujuan utamanya adalah mengamankan kontinuitas pasokan daya dengan menghilangkan setiap gangguan sebelum gangguan tersebut berkembang atau meluas ke arah yang membahayakan stabilitas dan hilangnya sinkronisasi sistem yang pada akhirnya dapat merusak sistem tenaga tersebut, seperti isolasi bocor akibat adanya gangguan tegangan lebih terlalu lama sehingga peralatan listrik yang diamankan dapat mengalami kerusakan. Sensitivitas. Sensitivitas adalah istilah yang sering dikaitkan dengan harga besaran pergerak minimum, seperti level arus, minimum tegangan daya, dan besaran lain, di mana relay atau skema proteksi masih dapat bekerja dengan baik. Suatu relay disebut sensitif bila parameter operasinya utamanya rendah. Artinya, semakin rendah besaran parameter pergerak, maka perangkat tersebut dikatakan semakin sensitif. Dan soal yang terakhir yaitu adalah jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Cara menghitung resistor 6 warna sama dengan resistor 5 warna. Cuma pada pita terakhir adalah koefisien suhu. Supaya sama, asumsikan warna pita adalah orange, hijau, putih, merah, coklat, dan merah. Jadi nilai semua pita adalah pita 1 orange jumlahnya itu adalah 3, pita 2 hijau jumlahnya 5, pita 3 putih 9, pita 4 merah dikali dengan 10 kuadrat, pita 5 coklat 1%, pita 6 merah 50 ppm. Jadi nilai resistor pada gambar adalah 359 dikali 10 kuadrat sama dengan 359 dikali 100. Sama dengan 35.900 sama dengan 35,9 kilo ohm kurang plus minus 1% 50 ppm. Baik, cukup sekian penjelasan hasil ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika memang ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya untuk Pak Agus untuk memperbaiki semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.